Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Qala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu al-syaikhu al-bahrul fahamatu Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimahaddatihi wa afadha alayna min barakatihi wa asrarihi fid daraini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan riwayat yang menurut Imam As-Suyuti tertinggal dari makna-makna ayat yang belum disebutkan dalam riwayat di jalur yang lain dari Imam Ibnu Abi Hatim. Masih tentang penjelasan kosakata. Sekarang masuk ke tambahan pada surat Yunus. Makna tafsir kosakata yang ada di tafsir Ghorib, ya, Ghorib. Kosakata yang asing. Ya, tentunya menurut ukuran orang Arab. Kalau saya ya asing semua. Itu sekarang masuk ke surat Yunus. Jadi makna muridnya. Uqdu ilayya wala tunzirun. Uqdu, katanya Nabi Nuh kepada kaumnya. Pada kaumnya itu bilangnya uqdu ilayya wala tunzirun. Surat Yunus. Ya. Surat Yunus ayat 71. Uqdu ilayya wala tunzirun. Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi, dan seterusnya. Katanya Nabi Nuh itu bilangnya, nek trae kabotan posisiku karo jalanku untuk memberi peringatan. Yo, aku pasrahku nang Gusti Allah tok. Nah, terus kumpulno wis fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum tsumma la yakun amrukum 'alaikum ummatan. Kumpulno kabeh, jangan sampai perkara kalian itu jadi ummah, jadi penutup kesedihan atas kalian. Summa qadu, nek wis ngono uqdu ilayya. Nantang ini Nabi Nuh ini. Uqdu itu kalau qadha yang menyelesaikan, makna memutuskan juga bisa, tetapi di sini langsung diterjemahkan karena qadha ilah, maka diterjemahkan inhadu ilah. Inhadu ilayya, maksudnya putuskanlah, selesaikanlah perkara-perkara itu, lalu ilayya, menuju ke saya. Maksudnya inhadu, bangkitlah menuju ke saya. Ayo wis serangan aku. Wala tunzirun, wala tunziruni,
jangan kamu beri kesempatan. Jadi jangan tunda lagi, sudah. Jangan buat saya menunggu. Intazoro kan menunggu, nazoro melihat. Jangan membuat saya melihat lagi. Akhirnya jangan tunda lagi, gitu maksudnya. Karena itu di sini diartikan tundirun itu tuakhiruni. Jangan ditunda lagi, sudah, jangan diakhirkan lagi, sekarang aja gitu. Lalu kemudian di ayat 33 sama 92 dua kali disebut, tetapi maksudnya sama. Jadi hakot kalimatu rabbika. Hakot di sini diartikan, kalau makna aslinya ya tetap, wajib, nyata, makna aslinya. Tetapi di sini langsung diterjemahkan sabakot, artinya wis dhisik, sudah mendahului, seolah-olah menyatakan bahwa sesungguhnya sesuatu yang real itu yang sudah, gitu. Yang real itu ya yang sudah, kalau yang akan ya belum hakikat. Yang sudah itu yang real, gitu. Kalau yang akan belum, masih gitu kira-kira. Di sini sama kayak di ayat kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Sudah nyata kata-kata Tuhanmu, kalimat-kalimat Tuhanmu atas orang-orang yang fasik, bahwa mereka enggak percaya, bahwa mereka enggak iman. Ini nyata, maksudnya kalau di sini hakot kalimat rabbika itu sabakot, sudah ada ketetapannya di atas, gitu. Maksudnya yang sudah, gitu, itu yang nyata, gitu. Seolah-olah bilang begitu. Jadi kan hakikoh, hakikun, kalau hakikun pantas artinya. Kalau hakot ini ya yang nyata, bisa juga benar. Diartikan benar-benar dalam arti ya mestinya begitu, bukan berarti kalau misalkan ada orang melakukan zina itu benar, enggak. Maksudnya kenyataannya ya begitu, udah gitu. Jadi yang sesuai garisnya, yang asalkan sudah terjadi, ya sudah garisnya ya gitu, itu sudah gitu. Jadi di sini langsung diartikan sabakot, sudah mendahului, sudah ada catatannya, sudah di sana sebelum semuanya ada. Jadi mungkin bagi yang orang-orang yang berpendapat bahwa dunia ini teratur, ya mungkin seperti pernyataannya Noi itu, ya aturannya dulu, alam raya dulu, gitu. Itu kan sebenarnya kalau di bahasa ilmu tauhidnya kan ada kodok, ada qadar. Ya kodoknya dulu lah. Jadi terencana, segala hal itu terencana. Nah, kalau melihat dari perspektif itu, ya maka lahir istilah tidak ada yang kebetulan, gitu. Itu kira-kira. Ya karena keterbatasan manusia tadi itu. Jadi dugaan saja, tapi kok alam raya ini ada polanya, gitu. Kok ada polanya? Ini polanya dulu apa alam rayanya dulu ini? Gitu. Walau bahasanya Mas Ali menyatukannya. Kekacauan yang teratur. Kata-kata yang paradok, tapi ya begitu. Karena keterbatasan, mau ambil yang satu ada mentoknya, ambil yang satu ada mentoknya juga. Jadi digabungkan. Kekacauan disebut kacau dari perspektif ini bisa, disebut teratur dari perspektif ini juga bisa. Jadi kekacauan yang teratur. Nah di sini dua-duanya
baik di ayat 33 maupun ayat 96 ini maknanya disamakan. Meskipun kalau pakai teorinya Sahrur ya nggak sama seharusnya, harus dicari perbedaannya. Asumsinya begitu, dan itu lebih menghargai Al-Quran, tapi ya ruwet, ini ruwet nemen. Nyarinya itu sulit betul memang. Kalau ngedu itu mungkin bisa. Di sini ada juga di ayat 95 itu, ayat 96. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, sama. Jadi mungkin kalau di konteks lain kalimatu rabbika itu keputusan untuk menyiksa. Jadi adabnya itu sudah ditetapkan sejak dulu. Kira-kira begitulah. Jadi hakot di sini langsung diartikan sabakot, sudah ada dulu, sudah ada di ketetapan Allah. Langsung lanjut ke surat Hud, masih urut masih. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'a wa ma min dabbatin. Tidak satu pun yang melata di bumi kecuali atas Allah rezekinya, dan Allah juga tahu mustaqarraha, tempat tetapnya, wa mustauda'aha, dan tempat ia dititipkan. Jadi bahasanya kalau di Al-Quran itu nitip. Jadi sebenarnya tempatnya makhluk hidup yang enggak di sini gitu, dititipkan di dunia ini, bahasanya Al-Quran. Nah di sini maksudnya ya alamu mustaqarroha itu ya tiha rizquha haitsu kanat. Dabah itu pasti didatangi oleh rizkinya haitsu kanat, dimanapun ia ada. Memang begitu kelasnya, wa min dabbatin, pasti dapat rezeki. Tapi kalau mau naik level, kata Gus Wah, ya harus yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau yang umum ya wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha gitu. Kalau naik level ya harus yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Kira-kira begitu. Lalu kemudian munibun, ada kata munibun, nabayanubu, makna aslinya menggantikan. Tetapi begitu ikut wazan af'ala menjadi anaba, itu bermakna selalu kembali. Ada di ayat 75. Nah itu Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Halim itu atasnya sabar, di atasnya sabar itu ada halim. Nabi Ibrahim itu punya sifat itu. Secara genetik nurun ke nabinya yang keturunan Ibrahim dari jalur Ismail, tapi halimun awwahum munib, gak gampang nyabdo, gak titik-titik laknat. Tapi kalau dari jalur Ishak itu agak keras gennya. Nah, kata munibun di sini itu kalau konteksnya itu adalah manusia, kan sifatnya Ibrahim kan manusia ya, itu lebih tepatnya mungkin diartikan selalu kembali itu. Jadi kembalinya berulang-ulang karena ada potensi manusia lalai. Jadi bukan berarti saya mengatakan Ibrahim lalai, tidak. Tapi maksudnya sifat itu
karena bolak-balik ke Gusti Allah, ya namanya lalai ya, bolak-balik ke Gusti Allah, itu lebih tepatnya diartikan berulang kembali ya, terus kembali, ada lari lagi ya kembali lagi gitu terus. Jadi proses terus sampai nanti hatta ya dia kal yakin, sampai yakin itu datang, sampai mati ya, tidak ada berhentinya. Di sini munib dijadikan predikat dari Nabi Ibrahim. Ibrahim itu halimun awwahun, sambatane teng Gusti Allah tok. Munibun tur bali irono terus gitu. Lalu kemudian ada munibun di sini diartikan al-muqbilu ila ta'atillah, yang selalu menghadap menuju ketaatan ke Gusti Allah. Ya langkahnya apapun sudah, intinya ya ke sana. Mau dia disuruh nyembelih anak, mau apa saja, itu intinya ya ketaatan. Jadi mempersembahkan ke sana. Pertimbangan pahala itu jauh. Namanya mempersembahkan kok masih ada embel-embel mengharapkan pahala, itu kan gak sinkron. Ya kalau misalkan syukur itu kan persembahan. Ya kalau misalkan kita melakukan segala hal itu demi rasa terima kasih, itu beda dengan kita melakukan hal masih ada embel-embelnya pahala. Itu sudah saya tuliskan di pengertian wajib di buletin Mojopat itu, dan itu jadi sikap saya. Jadi nek sholat 5 waktu iki sik golek ganjaran, ya tentu tidak salah di standar itu, ya, itu tidak salah. Tapi di standar yang lain itu kebacut. Kebacut itu persembahan kita, wujud rasa syukur. Nah ke sana itu pun bisa terlihat dari kisah hikmah yang dinukil di kitab apa itu Safinatus Sholah itu, atau Sulam Munajah ya, si sarahnya itu kan dari awal sholat itu kisahnya udah rasa terima kasih tok gitu. Jadi persembahan kita ke sana. Jadi kalau pertimbangannya pahala itu kayaknya sulit ya. Meskipun nanti diomongin, kamu nggak percaya pahala ya, nggak ada urusan sebenarnya. Mau percaya atau enggak itu tanggung jawabnya Gusti Allah dewi. Kita enggak, kita kan mestinya ya syukur itu, ya gitu. Jadi al-muqbilu ila ta'atillah itu kesana. Kalau kita lihat sejarah-sejarahnya Ibrahim itu kan kesana semua arah. Jadi wujud syukurnya, mau Ibrahim berkorban banyak, 100 ekor unta sampai Sumbar. Loh, jangankan harta saya Gusti, cara sesuk aku DKI anak, cara kon beleh tak beleh pisan. Namun karena harapannya ke anak besar waktu itu Nabi Ibrahim, tapi begitu dikasih anak beneran, ya diuji sama kekasihnya yang punya gelar Khalilur Rahman. Kan Nabi Ibrahim di Al-Khalil, Ibrahim Al-Khalil yang terkenal karena begitu dekatnya. Nah, Ibrahim ya dituruti ya Ibrahim lewat mimpi lagi, lewat mimpi. Ya meskipun ada apa terminologi khas kalau mimpinya Nabi itu wahyu, ada kayak gitu lah. Tapi kalau pakai standar orang sekarang kan KDRT pakai standar orang sekarang ya
Masa melakukan sesuatu berdasarkan mimpi kan ya tidak masuk pertimbangan. Sudah beda zaman. Kalau dulu memang orang seorang nabi gitu. Karena itu butuh konsep maksum itu tadi. Di adanya konsep maksum khusus nabi itu ya lahirnya dari situ, nggak bisa salah itu. Apapun harus dicari benarnya gitu, harus dicari benarnya. Kalau itu tidak diterima, konsep ini tidak diterima, kesalahan kecil ditolerir seperti beberapa ulama yang bilang begitu, itu nanti potensinya jangan-jangan wahyunya ini juga ada potensi salah juga gitu akibatnya. Baik, selanjutnya wala yaltafit. Ini ceritanya Nabi Lut ya. Nabi Lut ya, berpindah kisah ke ayat 81 yaitu Nabi Lut. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika layyasilu ilaik fa asri bi ahlika bi qita'in minal lail wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum. Lut, kami ini utusan Gusti Pangeran junjunganmu. Sesungguhnya kami itu adalah rusulu rabbik la yasilu ilaik. Mereka tidak akan sampai kepadamu, itu maksudnya nggak anulah, kamu nggak akan kena imbas gitu. Karena itu, tapi saat ini ada yang harus kamu bayar, yaitu fa asri bi ahlika bi qita'in minal laili wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Tapi ongkos yang harus kamu bayar adalah malam ini juga kamu harus memperjalankan keluargamu di sebagian malam kita minal lain. Harus berjalan, tidak diisrokan sama Allah, tapi suruh jalan sendiri ini Nabi Lut ini untuk menyelamatkan kaumnya. Karena sudah ada woro-woro kaum Sodom itu akan dilumat oleh Allah, akan ditiadakan gitu. Nah, di sini walayal tafid itu makna aslinya jangan menoleh. Salah seorang pun di antara kamu jangan menoleh. Gitu. Tapi di sini kemudian diterjemahkan yatakhallaf. Yatakhallaf itu artinya ada di belakang. Atau makna lainnya ketinggalan. Jika digabungkan, uang ini cepet-cepet ya, berjalannya ini konteksnya cepet-cepet dan budal dan hilang, maka tolah-toleh itu penghambat, ndak tutuk tujuan gitu. Secara tidak langsung orang yang tolah-toleh itu ketinggalan. Kita ikut seseorang, udah mantep nih, ya, namanya udah mantep ya sudah jalani gitu. Nesek noleh kanan noleh kiri ya gak mari-mari gak fokus, gak tutuk talane. Nek gak toleh-toleh insya Allah bus saya kan masih toleh-toleh makanya lemot. Si ono iki ngono nanti kak budal-budal gitu. Di satu konteks ini ya kalau sudah ngikut ya udah nggak usah toleh-toleh gitu ya, lanjut aja, udah yakin di situ ya sudah fokusin di situ. Mau ada suara apa nggak usah ditoleh terus gitu. Cuma di sini sudah dinas ilam ra'atak, coba bojomu itu ketoke kadut itu ya, katanya Nabi Lut begitu, yang kemudian jadi pelajaran
di dalam Al-Quran ada nabi, ada istrinya nabi, ada istrinya Fir'aun. Ada istrinya nabi, ada istrinya orang yang lalim. Istrinya orang lalim malah masuk surga, istrinya nabi malah katut kasiksa gitu. Jadi swarga nunut, neraka katut, batal itu. Karena itu istrinya Fir'aun itu kan keren, istrinya Fir'aun, dia bisa nyenengi Fir'aun yang takut istrinya. Ya gitu kira-kira, ya takhallaf. Kemudian ayat ke-85 ada kata asa ya'su. Itu makna aslinya berlebih-lebihan. Tapi di sini diartikan langsung tas'au, berusaha, berupaya atau melakukan sesuatu. Karena tak tahu ini masih berpotensi dipahami yang lain. Nah, kalau iya ya, kalau memang dipotensi dipahami yang lain. Jadi wala tak tahu gitu saja itu masih belum lengkap. Berlebih-lebihan piye maksudnya? Nah, itu maksudnya melampaui batas, bertindak yang melampaui batas. Itu pun masih nggak jelas. Karena itu di ayatnya ini dikasih hal mufsidin, dalam keadaan merusak. Nah itu jadi wala tak tahu saja itu kurang kuat masih, karena itu kemudian lahir di Al-Quran rata-rata pasti ada mufsidinnya setelahnya wala tak tahu. Maksudnya berarti waya qaumi auful mikyal, setelah kaumnya Nabi Lut itu kalau lihat dari problemnya ya, diurut-urut ya, problemnya Nabi Adam itu persoalan wanita. Nanti naik ke Nabi siapa lagi, bukan naik maksudnya sejarahnya. Nabi Nuh beda lagi urusan mungkin kehidupannya masih bersama. Transaksi itu belum ada, transaksi yang punya hasil maksudnya. Jadi masih mungkin kebutuhan sehari-hari masih bisa diselesaikan dengan berburu atau apa, yang semuanya diselesaikan secara bersama-sama. Masih belum ada transaksi dalam arti nimbang, tukar mata uang itu belum ada. Jadi terus kemudian kaum Nabi Lut problemnya itu Sodom, terus naik terus sampai kemudian di Nabi Syuaib di Madian itu ya, wa ila Madyana akhahum Syuaib. Ini problemnya sudah agak rumit lagi, yaitu persoalan transaksi perdagangan. Itu beda-beda kan. Kalau dilihat dari situ kan perkembangan otak kan terlihat itu, kelicikan apa itu kan sudah mulai kelihatan, meskipun kelicikan pertama antara Qabil Habil itu sudah terlihat di situ, tapi makin lama makin bagaimana kalau yang awal itu kan dia berani membunuh demi apa nafsunya mungkin, demi pujaan hatinya atau apa. Tapi di belakang hari bagaimana bisa lebih licik lagi, yaitu di persoalan dagang. Ya apa sekiranya daganganku badi akeh modal didik. Nah gitu, prinsip ekonomi kan. Modal didik badi akeh. Akhirnya nyasar ke timbangan. Auful mikyal, kemudian pesan yang kontekstual itu auful mikyal wal mizan bil qist, sempurnakalah takaran, timbangan bil qisti secara adil, dengan berimbang. Ojo sampai dikurangi. Timbel sekilo itu ndek barangnya ya ojo ditambahi
paku atau apa. Kalau dulu ya gimana cara anunya lah, memberati timbangan itu sehingga yang seharusnya 1 kilo bisa berkurang gitu, sehingga keuntungan naik. Bukan hanya itu, kemudian diluaskan wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Kalau lihat itu manusia makin lama makin cerdas, dalam arti problem itu makin rumit, makin gitu. Tidak dari sejarahnya ada. Dari kalau di Al-Qur'an saja ya. Kalau di Yufal kan detail itu, lebih detail lagi. Tapi tidak bertentangan, tidak bertentangan. Jadi makin lama kalau di Yufal itu kan terlihat jadi kayak dibalik gandum yang memenjarakan manusia. Gara-gara gandum rumput liar itu manusia jadi nggak gerak itu. Yang diurusin adalah itu, ngurusi gandum itu dan yang sebangsanya, termasuk padi atau apa. Justru itu yang merumahkan orang gitu. Orang jadi tidak nomaden lagi, kemudian sampai timbul negara apa ya, dan sampai sekarang ini. Tapi saya senang ya Pak, ya sedikit memahami lah gitu. Jadi setelah rinci, pertama rinci kemudian umum, soal nyempurnakan timbangan, takaran, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Sebenarnya ini kalau sudah melaksanakan auful mikyal wal mizan itu tidak akan tabkhasun nas sudah. Tabkhasu itu kan artinya ngurangi atau menzolimi barang-barang orang. Nah, terus kemudian lebih umum lagi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jangan mengusahakan kerusakan di dunia ini, di bumi ini. Di bumi bahasanya, bukan di dunia. Karena ya memang di bumi terjadi ya kerusakan. Di langit apakah terjadi? Ya, mungkin terjadi, tapi efeknya yang dirasakan kan di bumi. Jadi di bumi ini itu wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, lebih umum lagi larangannya itu. Karena efeknya begitu, ada yang seharusnya dapat 1 kilo ya mungkin dulu nggak ada ya ukuran 1 kilo, masih belum takaran 1 kilo yang standarnya mungkin setelah bangsa modern ini. Tetapi kecurangan itu sudah ada sejak dulu. Nah, itu lebih umum lagi keterangannya. Ta'tsaw fil ardi mufsidin ay tas'aw, mengusahakan. Baik, selanjutnya itu surat Yusuf. Langsung ke ayat 23. Hi'tulaka. Ini riwayatnya Ibnu Abi Hatim. Bacanya hi'tulaka. Mungkin di naskahnya sampai enggak begini, saya kurang tahu. Jadi kalau di sini waqalat hi'tulaka. Kalau di qiraah masyhurah kan haytalak. Haytalak. Kalau di sini haytulak. Hi'tulak. Hi'tulaka. Maksudnya saya sudah siap di hi gitu. Maksudnya tahayyatu, sudah siap saya. Tahayyatu wis siap sapa ingsun laka kanggo sliramu wahai Yusuf. Wa kana lan ana sapa Imam Ibnu Abi Hatim yaqra'u iku maca sapa Imam Ibnu Abi Hatim ha ing iku ayat hitulaka mahmuzatan hale dihamzahkan, bacanya hitulaka ha ayahiu hitu lah gitu. Maknanya tahayyatu. Jadi ha ayahiu sama dengan tahayya, ayat tahayya. Ini Imam Ibnu Abi Hatim. Siap saya sudah gitu. Terus kemudian sama di surat Yusuf juga ada wa'atadat. Kalau itu ini siap, kalau a'tadat ini menyiapkan. Dan kebetulan
Ya tidak kebetulan juga sih sebenarnya. Antara yang mengucapkan dengan pelakunya A'tadat ini orang yang sama. Orang yang sama. Jadi kalau A'tadat mempersiapkan, di sini diartikan hayat, mempersiapkan, bukan siap. Kalau hitulak itu saya sudah siap untukmu. I'm ready. Saya sudah ready. Kalau A'tadat ini mempersiapkan, dan pelakunya sama dengan pengucap itunya, yaitu kalau dalam tafsir kan sering disebut Zulaikha gitu. Nah, A'tadat di sini itu menarik. Ada A'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruja alaihin. Kalau tahayyatulaka itu kan konotasinya itu menggairahkan, sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat gitu. Tapi kalau A'tadat ini nyiapkannya itu rata-rata itu yang dipakai di Al-Quran itu ndak enak semua. Kalaupun ada itu satu yang enak itu. Wa'atadna lahum ajron kabiro, itu ada. Wa'atadna lahum ajron kabiro, itu itu masih nuansanya enak. Cuma itu sudah. Tapi kalau yang lain, A'tadna yang lain, A'tadna lahum adzaban alima, A'tadna lil kafirina adzaban muhina. Rata itu semua. Yang satu tok itu yang enak. Wa'atadna laha rizqon. Ini ada yang enak. Bukan ajran, keliru saya tadi. Wa'atadna laha rizqon karima. Yang lainnya buruk semua sudah. A'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ir. Pokoknya sing gak enak itu nganggo a'tadna. Kalaupun tampaknya enak, itu akibatnya biasanya buruk. Salah satunya tampak di sini ini. A'tadat lahunna muttaka'an. Waduh, Siti Zulaikha karena udah dicibir. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fatah. Le andekne kepencut karo anak ingon-ingonane dhewe. Cerita ya. Nabi Yusuf itu kan kepencut ke anak angkatnya sendiri. Ya begitu. Ndak terima. Gue ngomong ke aku, nggosipi aku. Kowe terakhir urung tau roh Yusuf. Sesuk tak siapi, tak undang nih. Jadi diutus kirim surat ke sosialitanya kerajaan tuh yang mencibir siapa namanya Zulaikha itu. Aku cerita kisah. Boleh. Kan sifatnya begitu memang. Enggak terima itu. Apa itu? Perempuan itu adalah serigala bagi sesamanya. Siapa ngomong Mas Ali di diskusi yang pernah disinggung itu. Ya mungkin tampak di sini, di kisah ini. Akhirnya dikirim surat, diundang, saja tak ketok nih Yusuf. Reaksi nih lain di sini. Kata kerja yang dipakai adalah A'tadat lahunna muttaka'an. Wah, muttaka'an itu kan tempat bersandar. Tempat bersandar yang biasanya dikasihkan melingkar gitu, di tengah ada sajiannya gitu biasanya. Itu muttaka'an. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, dan seterusnya. Itu kata-kata enak A'tadna itu. Tapi sesungguhnya itu sedang membuktikan sesuatu. Si Zulaikha itu. Akhirnya kan ya sudah, wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Ini masuk jebakan itu akhirnya. Kayak enak. Jadi kesannya A'tadat ini, A'tada itu kesannya nyiapin, tapi efeknya itu kayak nyiapin jebakan gitulah kayaknya.
Kata kayak tadna ini modelnya kayak gitulah kira-kira. Nah, ayat selanjutnya itu tadat itu menyiapkan ay hayat, maksudnya mempersiapkan sapa Zulaikha gitu. Oke, pindah ayat lagi alal arsy, ing atase ars. Ini ada di konteks gimana dream come true, dream comes true. Wah, mimpi jadi nyata. Nabi Yusuf itu melihat mimpinya menjadi kenyataan setelah ragam proses. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Jadi Nabi Yusuf mengangkat atau meninggikan kedua orang tuanya di atas ars. Nah, ars di sini diartikan as-sarir, singgasana. Ini menarik kata ars ini. Tuhan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ada banyak hal yang disebut ars. Jadi walahu arsyun azim. Gimana itu di surat apa itu ya? Sudah banyak di Al-Quran. Ars, arsyun azim. Nah, itu walaha din, liru saya. Walaha arsyun azim. Itu punyaan Balqis. Ya, yang disebut ars itu. Terus kemudian Balqis diperistri Sulaiman. Nah, terus ada lagi Rabbul Arsyil Azim. Dan yang satu punyaan Ratu Balqis itu Nakiroh, laha arsyun azim. Sementara Allah menyebut dirinya sebagai Rabbil Arsyil Azim, pemilik arsy yang azim. Jadi seolah-olah Al-Quran itu mengantarkan dari hal yang fisik menuju metafisik, kira-kira gitu. Jadi dari yang fisik menuju ke metafisik, kayak urutannya belajarnya Ibnu Sina itu di kitab Asy-Syifa itu kan dari fisik dulu, nggak bisa memang. Jadi yang tahap pertama itu bahasa, logika, sama retorika itu di awal itu sudah. Kemudian matematika, habis itu baru fisika. Nah, fisikanya terus sudah. Ini harus kenal semua hal-hal fisik. Kalau langsung ke metafisik benjut, nggak bisa itu. Nah, di antara fisik dan metafisik ini ada pintunya, al-musiko, namanya musik itu, pintu menuju ke metafisik. Ambang pertama, di ambang pertama itu ilmu jiwa itu, belum, masih uluhiyat, ilmu ketuhanan belakang itu. Sangat jauh itu kalau Ibnu Sina, kalau pakai urutan yang dikasihkan Ibnu Sina. Dari sini kemudian kita tahu pecahannya kata ars antara lain itu diibaratkan seorang anak di sini ini, warofa abawaihi alal arsy, anaknya adalah Nabi Yusuf, yang alal arsy itu adalah orang tuanya. Jadi seolah-olah ini selaras dengan ungkapannya orang Jawa bahwa orang tua itu pangeran katon. Di pangeran katon, Tuhan yang kelihatan mata itu ya orang tua itu, gitu. Itu nggak bisa ditawar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu derajatnya pas itu. Jadi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wadi la ta'budu illa iyyah sama la tusyriku bihi syai'an itu kan untuk Tuhan Allah. Baru bawahnya itu wabil walidaini ihsana.
Tapi sebelum nyampe ke wabil walidain ihsana, hebatnya itu kasih wala tusyriku bihi syai'a. Jadi yo memang posisine wong tua iku pas derajatnya di bawah Allah dan tidak bisa disama-samakan. Kalau orang Jawa kan nyetakno itu barang pangeran katon itu ya orang tua itu, tapi harus tetap la tusyriku bihi syai'an gitu. Karena laisa kamitslihi syai'un. Itu batas, itu sudah. Batas tidak bisa, ya sehormat-hormatnya kita pada orang tua tidak bisa mengalahkan hormat kita kepada Allah dan Rasulullah itu kira-kira. Tapi ya tetap kita nggak bisa melangkahi orang tua. Kalau ada aturan yang apa seolah-olah meminggirkan orang tua, itu jelas gak bener itu. Wis gak bener. Ya opo ae gak bener. Gak jelas itu, ada kasusnya sudah. Ada anak di Jember sini. Itu beberapa tahun yang lalu. Itu berani nodongkan pisau ke ibunya hanya karena dia setelah 3 tahun mondok di STDI itu, Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah, namanya Asy-Syafi'i lagi, tapi dalamnya katanya menurut informasi yang saya tahu itu ya itulah garis keras lah katanya gitu. Jadi pemahaman Islamnya itu ekstrim. Siapa yang tidak sama dengan Allah dan Rasulullah berarti musuh Allah dan Rasulullah. Kalau ibu menghalangi saya berarti ibu musuh sama Allah dan Rasulullah. Wah ini piye? Hijrah loh kian alasan. Hijrah dan jihad itu kan lebih luhur jihad kan. Hijrah itu posisinya kan hanya pergi, itu kalau di zaman Rasul ya. Itu kan diajak Rasulullah pergi, meninggalkan segalanya, sudah meninggalkan secara fisik begitu kan. Dipindah Rasulullah. Ini kalau dibandingkan dengan waktu itu yang disebut jihad itu kan justru lebih berat jihad itu kan. Nah itu ada anak izin sama Rasulullah, ya Rasul, saya mau ikut jihad dengan jenengan. Terus Rasulullah malah bilang, punya orang tua le? Masih ya Rasul, pulang ke rumahmu minta izin sama orang tua. Kalau ndak diizini fabirrohuma, kalau ndak diizini sama orang tua, kamu tetap saja berbuat baik kepada orang tua. Jihadmu di situ, kata Rasulullah gitu. Loh ini Kanjeng Nabi, itu dawuhnya aja masih begitu. Jadi masih mempertimbangkan orang tua gitu loh. Nah, bagaimana? Jadi nggak tepat ajaran kok. Apapun keyakinan orang tuanya, bahkan yang tidak sama dengan kita. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Padahal orang tua yang maksa kita untuk syirik misalkan, itu sih yang harus kita bayar itu masih shahibhuma fid dunya ma'rufa, kon ngancani ora entuk ninggalne. Nah, jadi itu dari sisi ininya ya. Jadi rofa'a abawaihi itu ya mungkin silahkan dibilang cocok logi, tidak ada masalah ya. Tapi saya ini menarik gitu. Jadi ada figur-figur fisik sebelum sampai ke Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa yang diperkenalkan oleh Al-Quran ini. Jadi sak wibawone, sak situasine, sak ceritane, sak macam-macam itu koyok Nabi Yusuf ngangkat wong tuane di ars itu.
Artinya penghormatan itu atau yang disebut singgasana itu sebenarnya ya harus dikondisikan gitu. Jadi posisinya itu kayak gitu, dan itu nggak gampang. Punya rasa yang mengagungkan Allah itu kan tidak sekedar katakan rasa itu. Ini piye lek gambarnya. Itu ciptaan memang nggak bisa. Karena kata arosha itu artinya menciptakan. Dan yang dicontohkan itu wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutam wa minas syajari wa mimma kanu ya'rishun. Itu Tuhan kasih insting ke ke tawon untuk membuat rumah di gunung, di pohon, di tempat yang ketiga, di tempat yang diciptakan oleh manusia. Bahasanya ya'rishun. Ada lagi ya'rishun itu, jadi ada unsur megahnya gitu. Ciptaannya itu ada unsur megahnya. Kayak apa contohnya lagi ya, ya'rishun itu yang, tapi bukan orang biasa yang menciptakan. Prajuritnya Fir'aun itu juga disebut gitu sama Al-Wadammarna makana yasna'u Fir'aun wa qaumuhu wa makanu ya'rishun. Jadi penciptaan yang ada unsur diagung-agungkan itu namanya arosa ya'rishu. Bukan hanya sekedar nyipta, tapi ada unsur yang itu tadi bahasa diagungkan, diistimewakan gitulah. Jadi dua yang disebut di Al-Quran itu, kami hancurkan segala yang diciptakan Fir'aun dan kaumnya, dan yang diperbuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa-apa yang mereka ciptakan, bu istanane, bu piramide, bu apane itu ada unsur itunya ya alisun, nyipto sing ono unsur keagungan iku man. Ada lagi itu untuk yang ini, yang kedua orang umum. Jadi ada apa jenenge nek ngarani tawon niku mang biasanya bikin rumah itu di gunung, di pohon, dan di tempat-tempat yang diciptakan oleh manusia. Itu yang diistimewakan. Kalaupun ada orang ternak madu tawon itu, mereka kan mengistimewakan tempat madunya itu tuh kan teratur sekali itu tawon itu, yang dibuat juga segi 6 kok enggak buat lingkaran saja, karena kalau lingkaran kan ada bagian yang tersisa itu kalau disatukan, tapi kalau segi 6 itu langsung sesek itu kok bisa bikin pola kayak gitu. Nah itu ya'rishun. Nah, produknya namanya arsy. Nah, arsy itu kalau sudah jadi arsy itu biasanya sesuatu yang diciptakan yang ada unsur keagungannya. Nah di sini diterjemahkan sarir. Sarir itu ya singgasana kalau terjemahannya kita, tapi tidak hanya ya bisa diartikan ranjang, bisa diartikan singgasana, tapi ada unsur yang dihormat di situ. Ya mewah, ya agung, ya yaitu as-sarir. Meskipun kalau ditelusuri lebih dalam lagi, sarirun itu ya dari sirrun, bisa rahasia, bisa juga dari sarroya suru, itu artinya membahagiakan, masrur orang yang dibahagiakan, artinya itu terjalin. Jika dihubungkan dengan ya'rishun, berarti entah itu kebahagiaan, entah itu rahasia, entah itu apapun, itu ya ciptaan memang, nggak bisa bikinan, harus diciptakan. Kalau ada yang ingin punya visi ke sana, memang diciptakan, nggak bisa moro-moro no arsy, nggak bisa gitu. Rabbul arsyil azim. Ada lagi karena ini
sifatnya itu, kalau sudah urusan tidak hanya ciptaan, kayak misalkan Borobudur, megahnya Borobudur itu ada arsnya itu di Borobudur itu kan, kalau karena kita melihat dari sudut pandang tertentu itu kan bisa terlihat itu. Kan pasti ada unsur mengagumkan, megah, itu kan maksudnya kerasa. Karena itu mungkin ada kayak tafsirnya Ibnu Arabi atau model-model kayak gitulah, tafsir sufi itu, ars itu ya hati, panggone keagungan, panggone rasa karisma, rasa hormat ya di situ, di hati itu gitu. Termasuk juga warofa bawahi alal arsy, ini pun secara fisik diletakkan di singgasana itu, tapi secara spiritual kita juga perlu meletakkan orang tua itu di arsy itu. Memang nggak bisa. Dan pemilik ars itu kayak Ratu Balkis itu, laha arsun atim, Robbul arsir atim, Gusti Allah itu tempatnya kan dewe-dewe itu. Nah, cuma kemudian ketika tadi dikatakan bahwa setelah tahu fisik baru bisa berangkat ke metafisik, ini ada batas yang nggak bisa dilewati. Meskipun Al-Quran memberikan gambaran fisik bahwa laha arsyun azim, terus kemudian nanti ada lagi yang Rabbul arsyil azim, itu wakana arsyuhu alal ma, itu arsyuhu alal ma itu punyaan Sulaiman. Kalau ya arsyuhu alal ma itu sama punya simbolik itu, punya simbol-simbol itu di Sulaiman. Tetapi kemudian khusus untuk Allah ini ditambahi Rabbul arsyil azim, beda lagi. Ada yang ta'ala amma yusyrikun, subhanallahi amma yusyrikun, ada begitu. Ada tabarakalladzi, itu kata tabaraka, kata ta'ala, ta'ala jaddu rabbina dan lain sebagainya, itu proses yang nggak bisa dikejar, terus meninggi. Jadi begitu ada kesan koyok menyamakan, nah langsung itu laisa kamitslihi syai'un, itu yang berperan. Sehingga nggak bisa begitu kita nyampe ke satu fase mengenal yang sang kholik, misalkan sudah sampai di fase ini kok koyok ketemu, itu langsung naik lagi itu, gak ketemu mana, terus naik terus. Tabaraka itu kan terus itu, tabaraka wa ta'ala, ta'ala jaddu rabbina, itu nggak bisa digaduk maksudnya. Begitu sampai ke titik atas, hampir sampai laisa kamitslihi syai'un lagi, naik lagi itu terus gitu. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, atau kata-kata yang lain lah. Yang jelas itu nggak bisa digaduk itu tadi. Ya kira-kira begitu. Mohon maaf kalau kepanjangan. Ya Allah. Ini baru surat Yusuf ya. Kok cek suwene ya. Ya saya lanjut lagi 2 surat lagi lah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Masih di surat Yusuf. Qul ad'u, tapi ini sudah beralih ke Nabi Muhammad lagi. Kisah Yusufnya udah selesai. Nah, terus sekarang qul hadhihi sabili, ucapkan Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah. I'm on my way. This is my way. Jarine Toniki ya. I'm on my way. Apa itu qul hadhihi sabili, sak kesannya, sak ungkapannya ini mirip kayak gitu. Hadhihi sabili itu ya this is my way. Ini udah jalanku, ad'u ila Allah, ngejak sapa ingsun ilallahi dan Gusti Allah. Misinya cuma mengembalikan ke sana, betul-betul nek minjem bahasanya Mbah Nun ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari sana akan ke sana, dari sana berproses menuju ke sana dan akan kembali ke sana memang. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nah, di sini sabili diartikan dakwati. Ya, meskipun terjemahan hadhihi
sabili utawi iki sabili ku dalan ingsun, maksudnya di sini terjemahkan dakwati ajakan ingsun. Kalau itu diartikan begitu berarti seolah-olah mengulangi, karena kata dakwati ini setelahnya kata sabili di ayatnya udah ada, ad'u ilallah. Ya atau mungkin alasan yang kedua di sabili diartikan dakwati itu karena berdasarkan ayat setelahnya sabili itu, karena di sini ad'u ilallah, jadi kemudian hadi sabili ay hadi dakwati gitu. Jadi ini jalanku, itu maksudnya gitu. Ya gitulah kata sabil diulas banyak itu kata sabil. Sabili ad'u ilallah. Lanjut ke surat Ar-Ra'd, Guntur. Baik, surat Ar-Ra'd langsung ke wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah wa qad khalat min qablihimul mathulat. Nuansanya ini mirip kayak wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Hampir sama dengan itu nuansanya ayatnya. Kan kalau kata insan disebutkan biasanya watak. Insan di wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Menungso ki njaluk barang elek ini. Njaluk padha karo njaluk barang apik, padha njaluk cepete. Nek njaluk watake ngono kuwi. Njaluk disiksa, njaluk diapakno kuwi padha karo njaluk barang sing njaluk dikai kebahagiaan. Baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kalau wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah ini untuk diri mereka. Jadi orang-orang itu minta disegerakan ditimpa keburukan sebelum kebaikan. Mbok njaluk dikei rahmat. Kok malah jalus, Mat, nek kowe bener, Mat. Siksane aku wis. Ajil lana kitona itu hampir sama. Kok bisa kentuk ngono? Bisa malah njaluk siksa ajil lana kitona. Mboten sangenteni akhirat sesuk saiki mawon siksa. Lah, kesusu lah. Kesusu njaluk siksa lah kesusu. Itu kan hampir sama dengan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Jadi sama kesusunya. Apa-apa yuk kesusu. Yaitu khuliqal insanu min ajal. Ndak bisa teko kuwi kan. Dari keterburu-buruan. Memang itu tambah cepet kuku gitu. Ya gitu, ndak bisa dari dasarnya ya enggak masalah juga sebagai ibrah ya. Bahwa makin lambat itu makin baik, makin tenang. Nafas saja kan diperlambat, dipersedikit. Kalau saya di buku yang sampean kasih itu, makin sedikit, makin lambat. Jadi di kualitas nafas itu, bukan di yang cepat. Need for speed itu obsesinya manusia saja, tapi yang baik justru sebaliknya, yang enggak kesusu-susu, yang tenang. Makanan saja yang fast food sama yang slow food itu kan yang slow food yang bagus itu. Gitulah di sini yang ingin ditafsirkan itu al-mathulat. Kalau mana aslinya kata mathulat kan yang semisal gitu, yang setimpal, yang sama, yang mirip, yang sepola, mungkin begitu. Tapi di sini bentuknya itu mathulat itu jamak muannats salim ya, meskipun mulhaq tidak jamak muannats salim asli. Itu di sini diartikan mathulat itu adalah ma asaba al-qurun al-madiyah minal adab. Tapi segala hal asoba yang menimpa opoma al-qurun al-maudiyah ke generasi-generasi yang sudah berlalu minal adabi,
ma-nya itu wujudnya adalah siksa. Jadi masulat ini adalah siksa. Quran ini nek ngarani ku unik ya. Jadi nek ngarani sesuatu itu unik nek nyebut. Apa namanya? Al-masulat itu mana ini? Qad khalat min qablihimul masulat. Ini di tafsir Ibnu Katsir itu tidak diartikan secara harfiah, cuma langsung diterjemahkan ayat itu ditafsiri qad auqa'na niqamana bil umamil khaliyati wa ja'alnahum ibratan wa idzatan limanit ta'adzubi. Jadi kami sudah timpakan dendam kami pada umat-umat terdahulu dan menjadikan mereka sebagai ibroh dan idzatan limanit ta'adzubi, bagi orang yang mau menerimanya. Jadi kata masulat ini kan maknanya semisal itu tadi ya. Kok bisa langsung diartikan adab itu gimana? Nah, di sini diartikan jadi itu maksudnya tidak hanya sekedar adab, tapi adab yang menjadi pelajaran. Kan sama, pelajaran kan ada kesamaan berarti. Nek kamu melakukan hal yang sama dengan umat-umat terdahulu, lah kamu juga kena siksa yang sama dengan umat-umat terdahulu. Secara tidak langsung begitu ngomongnya. Tapi ada pula yang memberikan pengertian masulat itu hal yang setimpal juga bisa kan. Jadi kalau umat terdahulu itu kan setimpal, dibalas setimpal gitu. Beda dengan umat Nabi Muhammad, kesalahannya kan ditangguhkan sampai kesempatan taubat ketika nyawa pesik kandil. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad, kalau di Quran itu kan di mana itu si Fir'aun itu kan telat itu dia bernafas, dia menyatakan amantu, gimana itu, kama amanat bi Banu Israil itu. Nah itu kan telat itu sudah, padahal belum mati itu dia. Kalau di syariatnya Muhammad kan mestinya diampuni itu si Fir'aun itu. Nah, meskipun telat ya tobatnya telat, dia udah mau mati itu. Kalau di umat Nabi Muhammad kan masih bisa itu. Itu bisalah diartikan gitu juga, karena dari kata mislun gitu, masulat itu. Cuma kalau di Ibnu Abi Hatim itu langsung diartikan masulat itu segala adab yang menimpa umat-umat terdahulu sehingga menjadi pelajaran, karena itu disebut masulat. Mungkin begitu kira-kira ya, saya juga nggak tahu pasnya. Baik, selanjutnya itu ada apa namanya, ada al-ghaib, al-ghaibi wasyahadah. Al-ghaib itu ya wasyahadah, itu al-ghaib ya gaib itu, syahadah ya yang bisa disaksikan, alam persaksian semua orang umum. Di sini langsung diartikan asirri wal alaniyah. Tadi kata sir sudah kita ulas sedikit. Asirri ini tidak ada orang, wal alaniyati ini banyak orang. Kita begitu. Tentu sebutan alimul ghaibi wasyahadah ini perspektif kita. Perspektifnya manusia gitu. Kalau Tuhan tidak ada bedanya itu. Nah, ghaibi syahadah tidak ada bedanya. Jadi mau lirih,
Ya, ayatnya kemudian kan dilanjutkan sawa minkum man asarral qaula wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribum bin nahar. Itu maksudnya alimul ghaibi wasyahadah, itu biar jangkep, itu ada musyakalah kan di dalam Al-Qur'an. Jadi alimul ghaibi wasyahadah. Nanti kalau disebut alimul ghaibi tok lah syahadah piye? Nah, gitu. Karena harus dua sisi itu, syahadah ya Allah tahu, di al-ghaib ya Allah tahu, al-kabirul muta'al. Masih kurang, maksudnya piye gak jelas ya. Sawa minkum man asarral qaula wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Di mata Tuhan, mau kamu nyaring suaramu, mau kamu lirih suaramu, mau sembunyi di malam hari, berjalan di siang bolong di tengah padang pasir, nggak ada orang yang kayak Fata Morgana itu nggak ada bedanya di mata Tuhan. Gitu perspektifnya. Jadi tapi kata-kata al-ghaib sama asyahadah ini perspektifnya manusia. Jadi ada bedanya al-ghaib sama syahadah. Bagi Tuhan tidak ada. Karena Tuhan sama-sama alim di kedua hal itu. Sama-sama tahunya itu. Terus kemudian syadidul mihal. Syadidul mihal ini dilanjutannya, ini masih bicara Allah terus ini. Wa huwa syadidul mihal. Meskipun di wa yusabbihur ra'du itu, ar-ra'dunya itu di kitab al-mubhamatnya atau di mana at-tahbir itu, ar-ra'du ini ada yang menyebut itu malaikat. Itu ar-ra'du. Jadi guntur apa? Yang gemuruh bledek gitu ya. Wa yusabbihur ra'du bihamdi. Ini Kanjeng Nabi Muhammad lihat guntur tidak ada yang lainnya, tasbih semua gitu. Nah, di sini Allah dikasih sifat wa huwa syadidul mihal. Nemen oleh nek nipu muslihati. Jadi coro adu licik, tapi ya sebutannya ya ojo licik. Ya tetap Gusti Allah sing moho. Itu syadidul mihal. Makanya di sini kemudian diterjemahkan syadidul mihali ay syadidul makri wal adawat. Nemen oleh melakukan tipu muslihat wal adawat lan permusuhan. Dinek kate musuhan yo kalah adoh. Mek Gusti Allah. Kalau kamu berniat musuhan sama Tuhan ya duduk lawane. Bukan berarti Tuhan punya sifat al-makr. Loh, makr itu bahasanya kita. Nanti kalau kita mau bertipu muslihat sama Tuhan ya kalah adoh. Kita enggak syadid, Tuhan syadidul makr. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makir. Ya memang mereka makar, tapi yang khair cuma Allah kan gitu. Jadi kalau Gus jelaskan itu, ada orang pasang CCTV di rumahnya, tujuannya kan untuk mengamankan. Tapi kemudian dibalik, ada maling pasang CCTV supaya maling tahu pergerakan orang yang ada di rumah itu. Kan sama-sama pasang CCTV-nya, itu kan beda gitu. Meskipun sama-sama makarnya, tapi kalau Allah sendiri yang menyifati dirinya beda. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ada yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Ya enggak bisa. Itu bahasanya manusia ya yukhadi'una Allah. Sesungguhnya ya enggak bisa. Wa huwa khadi'un. Wa hum la yashurun. Ya kira-kira sampai di sini dulu. Semoga Allah berkenan tetap memberikan semangat sinau nek wis paham njur dadi menek dadi ilmu sing mancep mantun ngoten dipun cukulaken dadi perilaku sing sae. Wis matur nuwun Gusti akeh sepura sing akeh nek pokan coba-coba. Tapi terae gak iso kesusu apa jenenge
iso kesusu banter nih soal masalah kosakata. Kosakata bukan apa namanya seperti yang penjelasan uraian. Ini ringkas-ringkas kosakata ya, mohon maaf. Wis pokoke sepuraku sing akeh matur nuwun Gusti akeh, muga-muga lancar sakabehane, sehat keluargane, lancar rezekine, dipun berkahi kali Allah, dipun ridani. Pun an-nahl ala takhawufin wallahu a'lam bissawab. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati wa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimah.